Halo, salam e-marketing. Kita akan lanjut ke social selling. Yes. Baik, kemarin kita sudah mempelajari 4 tahapan siklus sosial media yang berhasil, yaitu social listening, social influencing, social networking, dan social selling. Hari ini kita melanjutkan ke tahapan terakhir, yaitu social selling, penjualan sosial. Inilah mulai menarik. Kenapa? Karena akan terjadi konversi, ya. Dan setelah Anda mendengarkan prospek Anda, social listening, membangun otoritas dalam bidangnya Anda, social influencing, dan mengembangkan jejaring yang kuat, social networking, Anda bisa memulai memberikan penawaran produk maupun jasa di depan orang-orang dan bisa mengubah mereka dari lead calon konsumen menjadi consumer atau customer, menjadi pelanggan. Namanya tahapan convert, ya. Nah, seperti apa sih social selling itu kelihatan yang baik itu? Nah, social selling yang baik itu terintegrasi di antara funnel-funnel Anda. Jawaban paling singkat itu adalah funnel, corong pembelian Anda. Masih ingat corongnya? Dari awareness, mereka tahu Anda ada, merek Anda ada. Evaluate, mereka mencoba dulu pembelian kecil dan mengevaluasi merek kita. Akhirnya conversion, membeli walaupun dalam jumlah yang kecil, tahapan awal. Nah, dari corong ini Anda akan mendapatkan saluran-saluran yang lebih dari satu, ya, mendapatkan orang-orang menuju ke corong Anda, mulai awareness, evaluate, dan conversion. Dari blogging, Anda bisa cara blogging, retargeting, pay-per-click advertising. Nah, jadi sebagai contoh, Anda akan mulai dari blog konten Anda yang memang tertarget pada audiensnya Anda. Nah, dalam konten Anda memasukkan yang namanya tawaran-tawaran tambahan, ya, sehingga Anda bisa mempromosikan konten-konten Anda di sosial media, memanfaatkan tahapan kedua dan ketiga dari sosial media, yaitu social influencing dan social networking. Nah, promosi sosial Anda akan mengarahkan crowd, audience, atau traffic, ya, kunjungan ke konten Anda, di mana mereka akan melihat tawaran-tawaran Anda. Jika mereka merespon penawaran Anda, produk atau jasa yang Anda tawarkan, maka Anda langsung bisa membuat namanya tawaran lain lagi, upsell, ya. Ibarat kalau burger itu burger dengan daging, plus telurnya, plus kejunya, upsell, ya. Plus minumannya, plus es krimnya, plus jelly-nya. Jadi bisa sebuah tawaran atau produk yang memang harganya lebih murah, yang dirancang supaya mengconvert lead Anda yang baru dengan cepat menjadi konsumen. Jadi mengubah mereka dari calon konsumen menjadi konsumen. Inilah yang dinamakan dengan entry level product, ya, atau tripwire, yaitu diskon besar-besaran supaya konsumen langsung berubah dari perjalanan nilai pelanggan dari calon leads jadi di-convert menjadi konsumennya kita. Itu namanya entry level product, tripwire. Tapi masalahnya, apa yang akan kita lakukan jika para pengunjung trafficnya sudah datang, mereka nggak merespon tawaran Anda? Boleh retargeting, ya, dengan iklan-iklan yang relevan. Jadi iklan itu kalau retargeting, iklan itu akan muncul di tempatnya mereka ketika mereka mengakses situs-situs sosial media lainnya. Tawaran kita akan muncul kembali karena mereka pernah mengkliknya, pernah melihatnya. Sehingga mereka akan menerima sentuhan-sentuhan yang lebih dari satu yang bisa mengarahkan konversi setelah mereka meninggalkan situsnya kita. Iklan ini biasanya akan membawa mereka kepada sebuah corong, ya, di mana mereka akan ditawarkan hal yang sama, yaitu lead magnet, ya, dan kemudian terjadilah transaksinya tersebut, ya, namanya entry level product. Tentu saja Anda akan mencoba melakukan upsell, bukan hanya upsell, cross sell juga. Cross sell itu melakukan, misalnya Anda jualan burger,
Setelah ada upsell, tambahan keju, tambahan sambal dan sebagainya, maka cross sell. Cross sell itu adalah produk yang relevan ya kepada konsumen yang sama. Misalnya minuman, sop, makanan pencuci mulut, itu cross sell ya, yang masih relevan kepada konsumen yang memang sudah mau membeli. Nah, dalam contoh ini, jika mereka membeli ya tenda penutup tenda ya, maka mereka mungkin dalam pasarnya tersebut mereka perlu perabotan yang berkaitan dengan tenda ya. Maka kita boleh retarget mereka dengan tawaran yang lain, yang berikutnya yang memang logis, masuk akal. Namun intinya adalah jangan hanya ciptakan satu tawaran, ya, penawaran produk atau jasa, jangan pernah satu aja. Anda perlu menciptakan sebuah perjalanan pembelian yang meningkatkan nilai dari customer ya, setiap konsumen, nilai mereka. Jadi jangan hanya langsung jual satu tawaran aja. Pikirkan perjalanan mereka mau perlu apa lagi. Kalau beli laptop itu perlu apa? Perlu tas, perlu cover pribadi untuk laptop, ya. Perlu stiker di luar supaya tidak apa dan sebagainya. Anda perlu pikirkan hal tersebut, ya. Jadi tujuan atas social selling ini ada 3, yaitu pertama menciptakan leads calon konsumen untuk menumbuh kembangkan daftar email Anda. Ya, email Anda akan bertambah nantinya calon-calon pelanggan yang opt-in terhadap info-info yang Anda berikan. Yang kedua, mendapatkan konsumen baru dan juga konsumen yang melakukan upsell maupun cross sell. Ya. Yang ketiga, meningkatkan frekuensi pembelian dari pembeli, mengubah mereka jadi pembeli yang beli sekali menjadi pembeli yang berulang-ulang membeli sehingga menjadi fans yang terus-menerus membeli dan membicarakan tentang merek Anda. Matriks atau kendali-kendali atau kontrol-kontrol yang perlu diperhatikan ya. Kalau dalam manajemen ada planning, leading, organizing, controlling. Yang terakhir controlling dalam digital marketing adalah melihat matriks. Nah, untuk melacak keberhasilan dalam social selling, Anda perlu memperhatikan matriks ini. Pertama adalah jumlah leads, jumlah calon konsumen. Ya. Seiring dengan waktu, daftar email Anda akan terus-menerus bertambah-tambah. Itu adalah matriks yang harus diperhatikan dalam social selling. Semakin banyak calon-calon konsumen ini, maka semakin besar pula peluang untuk menawarkan produk dan terjadi konversi. Yang kedua adalah offer conversion rate, tingkat konversi dari produk yang ditawarkan. Penawaran Anda, produk Anda, service Anda yang ditawarkan, apakah memang transaksi enggak terjadi? Kalau enggak, mungkin tawaran Anda itu belum relevan, belum cukup dekat dengan keinginan pembelian dari konsumen. Ya. Yang ketiga, buyer recency atau frekuensi, seberapa sering buyer itu membeli. Anda inginnya konsumen itu bukan membeli sekali, membeli berulang-ulang kali. Ya. Baik, kalau ingin mempelajari lebih lanjut, boleh baca ini, 7 Ways of Actually Track Your Social Media ROI. Ya. Jadi ada beberapa peran yang relevan dalam social media marketing, ya, yaitu marketing, sales, dan public relation. Marketing ini ada 3 hal yang perlu dilakukan untuk melakukan pekerjaan dengan baik. Pertama adalah mereka perlu memahami yang namanya customer insights, pengetahuan akan konsumen. Ya. Memang yang kedua adalah pemahaman akan tren-tren dan juga percakapan yang mempengaruhi calon konsumen. Yang ketiga adalah saluran yang cukup kuat untuk mengganggu ketenangan tersebut ya, status quo. Ya. Nah, karena para marketer, para pemasar telah aktif berpartisipasi dalam sosial media, maka para profesional ini merupakan orang-orang yang cocok ya dalam mengarahkan usaha sosial media Anda. Pihak-pihak lain adalah sales, penjualan, seperti marketing.
Penjualan yang berhasil tergantung pada konten yang relevan dan juga konten yang terbaru. Para penjual seringkali memakai sosial media untuk berinteraksi dengan prospek, mengenali titik pembicaraan, dan juga mencari tahu apa yang paling penting ketika saat orang mengevaluasi produk mereka. Masih ingat corong tersebut? Awareness, evaluate, dan convert. Orang akan evaluate dulu produk kita sebelum convert jadi konsumen. Nah, di kasus seperti ini, seorang dari tim penjualan mungkin akan cocok ya untuk mengarahkan program sosial media. Lalu ada humas, hubungan masyarakat, public relation. Ini adalah pilihan bagus untuk mengambil tanggung jawab dari sosial media. PR itu adalah menciptakan persepsi di benak orang tentang merek yang positif, gitu ya. Dan memang sangat fokus pada konsumen, membuatnya sangat sosial sekali. Boleh juga manajer komunitas ya, jika Anda punya ya. Nah, ini sosial media ini kan tentang supaya eksis ya di dunia maya dan betul-betul sibuk ya dengan fans dan follower. Benar ya? Maka community manager diperlukan. Nah, apa sih bahasa-bahasa keren yang akan muncul di siklus sosial media? Bahasa-bahasa keren atau terminologi yang harus diketahui ada 5. Yang pertama, value first offer, penawaran pertama yang berharga. Jadi pemasaran sosial media betul-betul saluran yang lain ya dari pemasaran Anda, yang artinya Anda menciptakan sebuah lingkungan di mana Anda bisa membuat tawaran-tawaran yang berhasil ya. Jadi yang sangat berharga. Tawaran value first offer itu akan dianggap pantas atau cocok untuk saluran sosial, itu termasuk dalamnya adalah 3 hal. Pertama, konten yang berharga, bermanfaat bagi pembacanya ya, atau penontonnya. Link ke konten yang memang memberi ada tawaran Anda dan click to action ya. Yang kedua, lead magnet, menarik calon-calon konsumen baru. Opt-in offer, tawaran-tawaran supaya orang-orang mengisi data mereka ya, dan juga subscribe kepada email kita. Ini dirancang supaya mendapat para lalu lintas maupun calon-calon konsumen yang dingin masuk ke dalam corongnya kita, menjadi aware, evaluate, dan akhirnya convert ya. Yang ketiga, tripwires atau deep discount offers. Ini penawaran yang memang betul-betul diskonnya luar biasa hebat. Nah, Anda harus wajib bukan hanya menawarkan ini, tapi memakai tripwires atau tawaran dengan diskon hebat ini untuk melakukan yang namanya upsell dan cross sell, baik untuk customer baru maupun customer yang sudah ada. Ya, itulah value first offer. Terminologi pertama. Terminologi kedua itu namanya feedback loop. Nah, feedback, umpan balik ya. Anda perlu sebuah sistem di mana komplain, keluhan, pujian, dan beberapa komentar bagus itu didengar selama social listening diarahkan ya. Jadi hal ini akan membuat Anda mudah ya membuat perencanaan customer service. Yang itu pertama adalah kenali apa yang mereka bicarakan, komentar mereka. Kedua, langsung arahkan masalah kalau ada masalah ke orang yang tepat. Ketiga, kalau perlu beberapa masalah itu dibawa keluar dari public channel, maksudnya saluran sosial media, dan secara pribadi aja, ya, secara pribadi dengan waktu yang memang cocok dengan mereka. Lalu yang terminologi ketiga, ada yang namanya pentalan sosial media. Ini pentalan ya, bounce. Kalau bola itu diturunkan, maka dia akan mental, bounce. Ya, kebanyakan keberhasilan dari pemasaran sosial media adalah frekuensi, seberapa sering sentuhan-sentuhan di ke website kita, konten-konten kita. Jika kita mempunyai saluran sosial media lebih dari satu, misalnya bukan hanya Instagram, ada Facebook, ada YouTube, ada Twitter, yes, okay, ada TikTok lagi, maka orang-orang akan melihat Anda di saluran yang beragam, sehingga Anda menciptakan namanya J-curve exposure.
Anda muncul seperti J-curve exposure. Anda perhatikan ya, di J-curve exposure itu artinya Anda itu di atas normal, ya. Kemunculan Anda di atas normal, di atas rata-rata. Itulah yang dinamakan social media bouncing, bentalan sosial media. Jadi para pengikut di sosial media dalam sebuah saluran itu nampak pula ya, terekspos merek Anda di saluran yang lainnya. Misalnya Taco Bell ya, Taco Bell ini adalah snack Meksiko. Pertama, audiens melihat Taco Bell di billboard offline ya, out of home advertising. Lalu Anda follow mereka di Twitter. Wah, nampak ya saluran sosial media pertama di Twitter. Lalu Anda cek dulu juga di BuzzFeed, di mana Anda melihat mereka kembali di BuzzFeed ya. Intinya tujuannya ada sama. Anda ingin mereka terlibat dalam menjadi follower Anda di seluruh channel Anda. Betul-betul tenggelam dan juga berinteraksi dengan merek Anda. Yang keempat, peta topik sosial media. Dua kunci pemasaran yang berhasil adalah apa? Relevansi dan fokus. Ya. Relevan dan fokus. Ya. Topik Anda, peta topik Anda membantu Anda duduk di merek Anda dengan kedua hal tersebut, yaitu relevan dan fokus. Sebagai bonusnya, dengan mengecilkan topik yang Anda postingkan, Anda betul-betul meningkatkan yang namanya engagement, keterlibatan. Begini caranya itu bekerja. Merek Anda, produk Anda, jasa Anda yang Anda tawarkan, dan juga pesan yang Anda tawarkan, pesan utama. Lalu Anda coba cari tahu topik yang dan juga judul-judul yang berkaitan dengan merek yang bisa didiskusikan di saluran media Anda, sosial media itu seperti apa. Contohnya, perusahaan asuransi kesehatan, maka topiknya akan mendapatkan primary topiknya itu apa? Asuransi sudah pasti, ya. Tapi juga bisa di dalamnya termasuk manajemen keuangan dan kesehatan. Inilah topik-topik utamanya yang relevan dan fokus yang bisa diposting di sosial media. Nah, yang berikutnya adalah long tail media outreach. Okay? Long tail media outreach ini adalah proses mendapatkan mention. Orang-orang mulai berkomentar, men-share dari pemain sosial media yang kecil. Misalnya blogger, mereka mention tentang merek Anda. Podcasters, mereka mention tentang merek Anda. Daripada sejumlah kecil dari pemain media besar, ya. Long tail media outreach itu fokusnya memang pada small media players, ya. Mereka mention merek-merek kita di channelnya mereka. Anda perlu pahami bahwa traffic akan tiba-tiba muncul secara heboh setelah ada mention dari media besar, ya. Tapi kalau media besar yang melakukannya, maka akan dengan cepat kembali ke normal. Namun, kalau channel saluran-saluran media yang lebih kecil, itu lebih punya audiens yang sangat tertarget, yang sangat cocok ya. Sehingga audiensnya betul-betul mendengarkan apa yang dikatakan oleh bloggers atau podcasters. Hasilnya, walaupun sangat sedikit mention dari media yang lebih kecil ini, itu Anda akan mendapatkan leads yang jauh lebih berkualitas, yang sebetulnya akan mendapatkan convert, mengubah konsumen Anda tiba-tiba jadi tahu, evaluate, dan juga convert jadi konsumen. Anda mungkin nggak mendapatkan jumlah kunjungan yang luar biasa besar, tapi intinya bottom line, convert itu sendiri dari funnel, dari corong, masih ingat ya, akan naik ya nantinya, convert Anda akan naik sekali. Bisa dipahami? Lalu apa strateginya? Anda perlu cari tahu siapa sih orang-orang berpengaruh di field Anda, ya, di bidang Anda.
Siapa sih yang mendengarkan kepada mereka? Dan apakah pesaing Anda maupun potensial partner Anda kemudian bangun hubungan dengan pemain-pemain kecil ini yang memang cocok sekali untuk tertargetkan di luar ruang lingkup Anda. Ya, baik. Matriks keberhasilan sosial media. Ya, jadi ini bukan yang 4 tahapan yang tadi. Ini adalah secara menyeluruh. Ya. Nah, kita sudah membicarakan matriks pengukuran yang spesifik untuk melacak siklus sosial media. Ya. Tapi sekarang ada sedikit matriks tambahan yang bisa menunjukkan bagaimana Anda tahu Anda telah berhasil dalam strategi sosial media Anda secara keseluruhan. Ada 3 hal yang bisa diperhatikan, yaitu pertama, tingkat tepuk tangan, applause rate. Setiap sosial media dan mention, orang share, orang diskusi, itu adalah bentuk dari applause. Karena jadi kita akan hadapi aja, tidak seorang pun yang akan membagikan sesuatu yang mereka rasa berharga. Ya. Nah, ukuran dari total dari social share ini di Facebook, like, Twitter, LinkedIn, dan sebagainya, dan komen-komen, dari kontennya Anda, itulah applause rate. Ya. Ada traffic by channel. Ya. Ada sebutannya adalah traffic, lalu lintas melalui saluran Anda. Penting sekali Anda tahu dari mana asalnya traffic Anda. Jadi Anda bisa memakai alat tools seperti BuzzSumo, bisa membantu Anda. Cari di Google. Bisa mengukur sosial traffic Anda dari channelnya mana, dari mana channelnya. Ya. Kebanyakan dari social engagement keterlibatan itu menunjukkan Anda telah menemukan topik maupun yang bisa beresonansi dengan audience. Audience akan langsung nangkap ya. Kalau keterlibatan yang rendah artinya Anda telah kehilangan arah ya. Nah, biasanya jumlah traffic sosial media dibagi dari total traffic ya. Oke. Bisa mendapatkan angka ini. Idealnya itu Anda ingin tahu siapa yang menyukai konten Anda dan seberapa sering itu dibagikan. Dari hal tersebut Anda bisa mencari tahu apa yang berhasil, apa yang harus ditingkatkan. Saya kira itu jelas ya. Lalu yang berikutnya adalah converting dari bottom line dari sosial media ya, awareness, evaluate, dan convert. Saat Anda sudah tahu lalu lintasnya dari mana asalnya, dari saluran sosial media mana, misalnya dari Instagram, dari Twitter, TikTok. Tahapan berikutnya adalah mengkalkulasi konversinya dari sosial media. Anda ingin tahu presentasi kunjungan dari sosial media yang memang melakukan pembelian, ya, sehingga mereka mengarah ke website Anda. Untuk itu rumusnya adalah akhirnya ini jumlah Anda ingin tahu dampaknya, ya. Semakin tinggi konversi rate Anda, maka semakin berhasil juga pemasaran sosial Anda. Saya kira jelas ya. Bottom line, conversionnya. Suka atau tidak, kita hidup di dunia sosial. Konsumen Anda ada di jejaring sosial, membagi pengalaman mereka dan juga opini mereka tentang Anda, merek Anda dan industri Anda. Apakah Anda mendengarkan? Nah, PDKT ini yang kita bagikan di bab ini ya, akan membantu Anda menciptakan sebuah perencanaan sosial media yang strategis. Membantu Anda terus-menerus bisa mengikuti zaman dengan percakapan-percakapan yang memang terjadi di dunia online. Dan juga supaya Anda bisa terus-menerus ada di benak konsumen, di depan konsumen ya. Membantu Anda menciptakan pelanggan-pelanggan baru ya. Lalu mereka terlibat di dalamnya, juga mereka menjadi konsumennya baru Anda. Tapi memang ada cara yang lebih langsung ya untuk mendapatkan percakapan langsung dengan prospek calon konsumen maupun customer, yaitu email. Ini adalah strategi yang sangat vital, sangat penting ya. Email itu adalah cara yang paling efektif ya, karena langsung ya ke orang yang tertentu ya, yang bisa mengubah calon konsumen
dari perjalanan dari konsumen ya. Yes. Karena mereka telah mengenal Anda misalnya. Ini adalah tiket kepada konsumen loyal dan juga penjualan yang terus-menerus berulang. Jadi jangan pernah meninggalkan email marketing. Salam e-marketing dengan saya Dr. Hendra, sampai jumpa lagi di lain kesempatan.